saya punya wudhu, maaf ibu, saya punya wudhu. Terus seorang di antara mereka ada yang ngomong, Habib ini kok aneh ya, nggak mau salaman sama perempuan. Bayangno. Jadi aku ini dianggap aneh. Nih, manusia planet aku ini. Gak gelem salaman aneh. Kalau mau salaman yang haram nggak aneh. Ini zaman seperti ini. Makanya diingatkan di sini. Di zaman seperti ini orang berbuat ta'ah itu orang yang dekat dengan Allah walaupun dianggap asing oleh manusia. Tapi ada kabar gembira. Ada kabar gembira dari Rasulullah. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh tersebut. Man kana bi ta'atillah, dan barang siapa yang senantiasa berbuat taat kepada Allah di zaman yang seperti ini, itu kadang-kadang dilihat aneh. Karena memang kata Rasulullah, bada ad-dinu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam itu pertama kali muncul aneh. Orang melihat Nabi sholat, melihat Nabi baik dengan perempuan, aneh. Tapi akhirnya diterima. Tapi saufa yaudu ghariban, nanti di akhir zaman agama ini kembali aneh seperti pertama kali muncul. Yonke Pak, sampai gak percaya, suruh perempuan celono cekaan ambek uang wedok gawe cadar, kira-kira sih dianggap aneh sih. Sing celono cekaan uang wedok itu biasa. Nek sing gawe cadar iki misanane ninja. Wong bingung kabeh ninja. Opo iki cadar? Laki perempuan nggak boleh salaman. Boleh salaman, haram. Kalau sampean nggak mau salaman sama orang perempuan, ada orang perempuan ngajak salaman nggak? Padahal hakikatnya yang aneh itu yang salaman. Lo wong gak oleh, haram kok. Dulu jahiliyah, laki perempuan salaman, rangkulan, ambung-ambungan itu biasa. Datang Nabi Muhammad membawa syariat, enggak lagi. Kembali kita di zaman seperti jahiliyah. Salaman, rangkulan biasa. Lanang wedok biasa. Kalau nggak mau justru yang aneh. Saya pernah diundang di satu daerah di luar Jawa. Kemudian setelah saya ceramah, perempuan-perempuan itu menghampiri saya. Barokah mau salaman. Kemudian saya bilang, maaf ibu, saya punya wudhu. Nolak alus. Nek ngomong haram bu, belayu. Saya bilang, maaf ibu, saya punya wudhu. Maaf ibu, saya punya wudhu. Terus seorang di antara mereka ada yang ngomong, Habib ini kok aneh ya, gak mau salaman sama perempuan. Bayangno. Jadi aku ini dianggap aneh. Nih, manusia planet aku ini. Gak gelem salaman aneh. Kalau mau salaman yang haram, gak aneh. Ini zaman seperti ini. Makanya diingatkan di sini. Di zaman seperti ini orang berbuat ta'ah itu orang yang dekat dengan Allah walaupun dianggap asing oleh manusia. Tapi ada kabar gembira. Ada kabar gembira dari Rasulullah. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh tersebut.
karena mereka masih memegang syariat ajaran baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang ini kita melarang anak perempuan kita keluar dianggap kolot, dianggap aneh. Iki wong tuwa kolot aneh. Lho itu yang bener. Justru sing ngumbar anake iki sing aneh, wong anak kok diumbar. Tapi yang kolot itu aneh. Yang bebas itu justru hal biasa. Beberapa saat yang lalu saya mendengar ada seorang muslim menikahkan putrinya. Kemudian di Kuade itu hanya pengantin perempuan karena Kuadenya itu di tempatnya perempuan. Setelah akan nikah, yang laki-laki nggak boleh masuk, suruh duduk tunggu di kamarnya. Si perempuan ini datang ke kamarnya, cium tangan, kemudian yang ke Kuade cuma perempuannya saja tempat duduknya. Foto di semuanya selesai, kemudian baru masuk ke kamar sama laki-laki. Bingung, sing lanang nggak boleh masuk karena ini perempuan semua. Aneh. Rabi kok koyok ngene, aneh. Mesti ini dipamerno lanang wedok. Justru yang aneh itu yang laki perempuan dipamerkan. Yang ndak aneh itu kalau perempuan sama perempuan. Lulek sampean niki rabi, upamine sampean niki rabi nggih Pak. Wis rabi turun. Wis maneh wae turun. Nek sampean iki rabi, terus sampean ditaruh di Kuade. Sampean delok bojo, masyaallah. Setelah didudukkan Kuade delok wong wedok-wedok perawan-perawan. Kan pikirannya nanti aneh, lho apa aku rabi iki? Iki luwe nayamu lah. Iki luwe ayu lah. Lihat sana, lihat sini, tambah karuan Pak. Dan yang benar itu ya Kuade, itu buat perempuan. Saya pernah disuruh menikahkan satu orang. Kemudian pengantin perempuannya ikut. Saya bilang, Mbak, masuk aja, tunggu di dalam. Saya mau menikahkan laki-laki. Mbaknya tunggu di dalam. Katanya, lu biar gak apa-apa, Beb, biar di sini jangan membiasakan istrinya dibawa di depan halayak ramai. Biarkan masuk sama perempuan-perempuan sampai tak nikah sing lanang, sampai tak kau sama lo. Lu saya kira kok kudungnya di galuru. Pengantin laki perempuan kerudungnya jadi satu. Ini aneh. Tapi zaman kebalik. Justru kalau yang perempuan nggak boleh, apa sih ngundang Habib ini? Aneh Habib ini. Ini terjadi. Waktu beberapa tahun yang lalu saya diajak musyawarah oleh takmir masjid ini, takmir Masjid Nur. Habib, boleh nggak aula bawah ini kita sewakan untuk pernikahan? Saya jawab, boleh. Tapi ada syaratnya. Apa? Pengantin wedok gak usah mlebu. Nikah cukup laki-lakinya, yang perempuan di belakang sana. Oh ngeten, ya. Kalau laki perempuan campur nikah itu gak benar. Cuman kalau kita amalkan di zaman sekarang kayaknya saya aneh, saya yang aneh ini. Gak lumrah Habib iki. Aturan di sini. Lho iki agama dudu aturan. Tapi budaya kalau melanggar syariat kita tinggalkan. Kalau enggak melanggar kita teruskan, kita makmurkan. Bahkan kita percantik.
almarhum Imam Kabul, wali kota Batu, Imam Kabul, pernah dulu saya ingatkan masalah sedekah bumi. Di Batu ini ada budaya namanya sedekah bumi. Petani-petani itu berharap agar hujan itu turun, kemudian nggak kena hama dan yang lain-lain. Pokoknya lahannya ini bagus. Mereka punya kebudayaan namanya sedekah bumi. Terus saya ingatkan, Pak Imam, sedekah bumi itu boleh dengan syarat. Napa syaratnya? Syaratnya sedekah bumi itu sedekah hasil bumi, bukan bumi disedekahi. Sedekah hasil bumi diberikan kepada fakir miskin, para anak yatim, yang ini disebut dengan tawasul bil a'mal. Tawasul dengan amal soleh, dengan harapan agar tanamannya semakin makmur, hujannya semakin bagus dan lain-lain. Gitu. Tapi kalau sedekah bumi ini bentuknya makanan dikumpulkan, dibawa ke Songgoriti, dilempar, haram, mubadzir. Terus bumi disedekahi lho kaya apa? Kok mbok uncalno to ngono dijupuki wong dipangan padha ae. Terus bagaimana? Rubah. Teruskan budaya sedekah bumi yang Anda lakukan, teruskan. Jangan diharamkan, jangan dibubarkan, jangan dirubah supaya halal. Caranya buat sedekah hasil bumi, dikarak. Wonten sing panen apel nggawa apel, jeruk nggawa jeruke, semuanya dikumpulkan, dikarak, sedekah hasil bumi. Terus kemana? Dibawa ke fakir miskin, dibagikan. Insya Allah berkati sodakoh, tanaman ini jadi makmur, subur. Ini bener, nggak usah dirubah. Wali Songo dulu nggak ngerubah budaya, tapi memperbaiki budaya. Itu orang kalau dakwah itu seperti itu. Tapi ya kalau budaya itu sudah sama sekali tidak cocok dengan syariat, tinggalkan. Bandengan, hukumnya bandengan itu nopo. Kalau dia budaya, bandengan, joget selama nutup aurat, nggak maksiat, nggak apa-apa. Terus no bandengannya. Tapi ini wis bandengan ambek nyeluk setan, bandengan ambek minuman keras, jadi maksiat, jadi mungkar, gitu loh. Jadi kita nggak melarang budaya, lakukan budaya. Tapi kalau budayanya melanggar syariat, dirubah.